kerjaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Senin besok. Pemanggilan ini sehubungan dengan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam kegiatan HRS di Petamburan, Jakarta Pusat. Sehubungan hal yang sama, Polda Metro Jaya telah lebih dulu meminta klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Gubernur Riza Patria memastikan dirinya akan hadir di Polda besok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk pemeriksaan, insya Allah besok hari Senin, saya mendapat panggilan untuk memberikan klarifikasi terkait masalah di Petamburan. Saya akan hadir sesuai dengan kesepakatan waktunya dengan pihak Polda, yaitu hari Senin jam 11. Saya akan memberikan keterangan, fakta, dan data apa adanya, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Insya Allah kami akan patuh dan kami memberi kesempatan yang baik bagi Polda untuk silahkan menggali berbagai informasi yang dapat kami berikan. Kerumunan massa HRS berbuntut panjang. Kesan pembiaran dari otoritas daerah di tengah pandemi membuat istana beradab. 2 gubernur disorot, 2 kapolda turut dicopot. Adakah jerat pidana dari abainya massa HRS? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Berbuntut panjang, kesan pembiaran dari otoritas tempat menjadi sorotan. Sejumlah kepala daerah juga dipanggil, bahkan 2 kapolda turut dicopot. Lantas akankah ada jerat pidana dari abainya massa HRS? Bila ada, apa dalilnya? Berikut laporan utama kerumunan massa HRS. Adakah pidana? Habib Rizik Sihab tak henti menabuh riuh. Kepulangannya ke negeri sedang berjibaku melawan pandemi justru menyisakan masalah baru. HRS bersama masanya seolah lupa bila selama ini tidak sedikit rakyat yang telah berkorban demi kata sehat supaya corona lekas sirna. Mereka yang mengalah beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Pedagang yang harus menutup toko, pekerja hiburan yang tak lagi gajian, hingga mereka yang dikejar-kejar aparat hanya lantaran tak memakai masker. Semua rela demi lancarnya PSBB yang diserukan pemerintah. Tapi di depan HRS dan masanya, semua itu seolah tak lagi berlaku. Kerumunan massa tak terbendung, bahkan tak hanya sekali 2 kali. Kegiatan HRS selalu penuh sesak dan tiada lagi istilah jaga jarak. Kerumunan di sejumlah acara Habib Rizik inilah yang kini menjadi soal. Sebelumnya, tiada yang mempermasalahkan. Bahkan, gugus tugas penanganan COVID-19 turut serta membagi-bagikan masker ketika HRS menggelar pesta pernikahan. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pun hanya mengingatkan semua pihak menaati protokol kesehatan di hari saat HRS menikahkan si putri dan menggelar Maulid Nabi. Saya menghimbau dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa. Namun, terkesan dibiarkan, istana belakangan justru jengah. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Hari ini saya akan keluarkan
instruksi Mendagri tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat terbatas kabinet Senin yang lalu. Dan kemudian saya juga mengingatkan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi, adanya kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Dan kalau itu dilanggar, sanksinya diantaranya dapat diberhentikan sesuai dengan pasal 78. Pernyataan dari Medan Merdeka rupanya bukan gertakan semata. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut terbawa. Anies yang selama ini dikenal getol menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya dinilai tak berkutik menghadapi HRS. Surat pemanggilan terhadap Anies oleh Polda Metro Jaya pun beredar. Sementara Korps Tribrata, 2 jenderal ikut terdampak kebesaran istana. 2 Kapolda dicopot, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. 2 Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Jadi sesuai dengan TR Kapolri nomor SP 3222/11 Romawi Cap 2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri, yaitu Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana, Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru sebagai Korps Ahli Kapolri. Kemudian Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran MSI, Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua yaitu Irjen Pol Dr. Rudi Suwaryadi, Kapolda Jawa Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Widek Suara Kepolisian Utama tingkat 1 Seskim Lemdiklat Polri. Kemudian penggantinya adalah Irjen Pol Dr. Ahmad Dobiri sebagai Aswa Kapolri sebagai Kapolda Jawa Barat. Itu teman-teman, yang pertama ingin kami sampaikan berkaitan dengan protokol kesehatan. Kapolri pun langsung memimpin serah terima jabatan 2 petinggi wilayah itu. Dalam arahannya, Bapak Kapolri telah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait perintah kepada para Kapolda yang sedang menjabat agar segera insert dan mempersiapkan personilnya untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak yang akan direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sementara itu, tepat pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi Polda Metro Jaya 17 November 2020 lalu. Undangan klarifikasi yang dialamatkan kepada Anies Baswedan dilakukan guna melihat ada tidaknya unsur pidana dalam acara yang digelar HRS beberapa waktu lalu. Untuk apa menjawab pertanyaan yang tadi? Untuk bisa menjelaskan status DKI saat ini. Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain. Ketentuan lain itu ada kekarantinaan. Karantina itu bentuknya macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada PSBB. Itu termasuk bagian daripada kekarantinaan. Pertanyaannya kepada para penyelenggara pemerintahan, bagaimana ketentuannya? Ada yang dilanggar tidak dengan acara itu? Anies dicekal 33 pertanyaan oleh penyidik. Anies mengakui adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam resepsi Putri HRS.
Tapi Anies berdalih Pemprov DKI telah mengirim surat peringatan sebelum acara dan menindak tegas sesuai aturan, yakni memberi sanksi denda tertinggi 50 juta rupiah. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Rupanya tak hanya Anies semata, kerumunan massa HRS turut menyeret nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi dengan daerah otonom, di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih oleh pilkada, sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kota kabupaten. Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif. Maka jumlah Satgas Covid di Jawa Barat itu ada 27 di kota kabupaten dan Satgas Covid 1 di Jawa Barat. Tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Pemanggilan dua gubernur itu rupanya menggelitik benak sejumlah kalangan. Pemeriksaan terhadap orang nomor 1 di DKI Jakarta dan Jawa Barat itu dinilai kurang tepat. Akan lebih elegan ketika ada hal-hal yang dianggap oleh otoritas aparat keamanan kurang tepat dilakukan oleh otoritas eksekutif, akan lebih tepat sekiranya dilakukan mekanisme koordinasi, bukan dalam konteks perspektif pro justisia dalam hal ini pendidikan dan kemudian potensinya ada penyidikan, karena itu agak berlebihan. Dipanggilnya itu juga jangan karena politis alasannya. Dipanggilnya itu untuk penegakan protokol kesehatan. Jangan kemudian lari-lari ke arah-arah sana juga gitu. Pernyataan gubernur-gubernur yang dipanggil juga jangan masuk ke pernyataan politis. Sebagai gubernur, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil boleh jadi memikul tanggung jawab soal penyelenggara acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan di wilayah tugasnya. Lantas, akankah pemanggilan kedua kepala daerah tersebut bakal melahirkan tersangka? Kalau dalam hal ini kemudian dikaitkan juga dengan tanggung jawab seorang gubernur yang kemudian gubernur dipanggil untuk diminta klarifikasi, ya dalam rangka untuk mengungkap fakta, dalam rangka untuk mengungkap sebuah kebenaran, saya kira adalah hal yang wajar. Tetapi sesungguhnya mekanismenya lebih bagus ditempuh misalnya dalam konteks mekanisme koordinasi, mekanisme untuk sinkronisasi, bukan dalam perspektif hukum, penyelidikan, klarifikasi yang kemudian kemungkinan bisa berpotensi pada penyidikan dan adanya penetapan seseorang menjadi tersangka. Baliho HRS ini memicu polemik. Pangdam Jaya juga menyebut FPI untuk dibubarkan saja. Ada apa sebenarnya TNI sampai turun tangan dalam urusan baliho HRS? Kami